Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Baru 23 yang bergabung. Kita masih ada 2 menit sebelum kita mulai. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Atau boleh minta tolong teman-teman yang lain dikabari untuk segera gabung di grup Vicon ya, di kelas Vicon. Kita tunggu dulu sampai jam 8 ya. Sambil kalian siapkan buku materinya sama buku catatannya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah 25 yang bergabung dengan kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah minggu depan kalian sudah bisa PTM terbatas ya. Nah, mengingat untuk yang PTM terbatas, saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan ya. Karena nanti setiap pagi ketika kalian mau PTM, kalian harus mengisi link link screening Monica. Ya, linknya sudah ada di grup ya. Jadi minggu depan usahakan semuanya sehat, terutama untuk yang besok minggu depan PTMT. Nomor absen 1 sampai 18. Ya, untuk minggu depan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan absen dulu. HP 2. Ade Yulira. Hadir, Bu. Oke, Alia. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Atika Dina. Hadir, Bu. Cindy Nur Cahyani. Hadir, Bu. Desi Rohimah. Hadir, Bu. Dinda Astuti. Hadir, Bu. Dwi Hapsari. Esa Dwi. Febria.
Hadir, Bu. Haidan, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Kerin, Kerin, Hadir, Bu. oke, Laila, Hadir, Bu. Mainika, Hadir, Bu. Nafisatu, Nita, Hadir, Bu. Oki Dwi, Hadir, Bu. oke, Puput Holifatul, Hadir, Bu. oke, Regina, Hadir, Bu. Riana, Hadir, Bu. Selviana, Hadir, Bu. Siti Barokah, Hadir, Bu. Sofi Adelia. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum absen? Semoga teman-teman yang hari ini belum bisa gabung dengan kita, semuanya sehat ya, tidak hanya kendala sinyal mungkin sehingga belum bisa bergabung. Oke, terakhir materi kita sampai di mana? Sudah dibuka bukunya? Terakhir materinya adalah sampai Sifat-sifat nilai. oke, sifat-sifat nilai mutlak. Sudah sampai ke persamaan nilai mutlak ya? Nah, oke, kita akan bahas hari ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, saya ingatkan kalian, ingat dengan satu contoh soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 5 lebih dari sama dengan 7. Caranya bagaimana nih? Masih ingat? Sudah tampil di layar kalian ya? Sudah. Oke. Sebelum saya masuk ke pertidaksamaan, saya masuk ke sini dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 5 lebih dari sama dengan 7. Cara menyelesaikannya bagaimana? Kedua ruas diapakan dulu? Ditambah dengan 5. Ya, sehingga ini menjadi 7 ditambah 5. Iya apa iya? Halo? Halo, ha? Halo, Bu. Oke, ini bisa dilihat nggak nih 3x sama lebih dari sama dengan 7 plus 5. Kalian paham nggak sampai langkah ini? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga ini kita peroleh x lebih dari sama dengan 12. Ini 3-nya masih dulu ya. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga ini kita peroleh x lebih dari sama dengan 12 dibagi 3. Sehingga x-nya kita peroleh 12 bagi 3, 4. X-nya lebih dari sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih dari sama dengan 4. Ya. Oke. Nah, untuk X-nya berarti kalau lebih dari sama dengan 4, X-nya berapa saja kalau misalkan kalian ditanya? 4, 5. Oke, 4, 5, 6, terus 7, dan seterusnya ya.
himpunan penyelesaian misalkan ini, hasilnya ini. Kalau misalkan ditanya, tapi cukup sampai di sini saja sudah benar. Ya, karena bisa jadi X-nya juga pecahan, misal 4,5, 5,7 itu juga masuk. Karena X-nya lebih dari sama dengan 4. Ya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke, itu kalau untuk pertidaksamaan biasa. Kalau untuk pertidaksamaan nilai mutlak bagaimana? Karena materi kita adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh. Jadi kalau saya punya nilai mutlak X lebih dari sama dengan 5. Berapa X? Berapa X-nya? Atau interval X yang memenuhi berapa? Yang memenuhi berapa? Berapa interval X yang memenuhi ini? Kira-kira kalian bisa tahu nggak? Coba kalian sebutkan aja. Misal X, nilai mutlak X yang memenuhi lebih dari sama dengan 5. Kamu sebutkan X-nya berapa coba? Coba. Berapa X-nya? Saya tulis. 5 memenuhi nggak 5? Memenuhi. Karena nilai mutlak 5 kan sama dengan 5 ya. 5. Kemudian 6 memenuhi tidak? Memenuhi. Negatif 5 memenuhi tidak? Tidak. Coba, nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan berapa? Nilai mutlak dari negatif 5. 5 kan? Iya nggak? Nilai mutlak dari 5 berapa? 5 juga. Nilai mutlak dari negatif 6 berapa? 6. Nilai mutlak dari 6? 6. Nilai mutlak dari min 7? 7. Nilai mutlak dari min 8? 8. Nilai mutlak dari min 4? 4. Perhatikan ketika 4. Apakah 4 lebih dari 5? Tidak. Berarti ketika 4, negatif 4 juga tidak memenuhi ya. Nah, kalau kalian perhatikan, negatif 5 sama dengan 5. 5 kan berarti juga sama dengan di sini, masih memenuhi ya. Sehingga kalau kita tuliskan X yang memenuhi di sini, itu ada 5, 6, min 5, bisa min 6, bisa min 7, bisa 7, dan seterusnya. Atau kalau ini saya kumpulkan, berarti kan X itu bisa lebih dari himpunan penyelesaian yang memenuhi X-nya itu kurang dari sama dengan min 5 atau X-nya lebih dari sama dengan 5. Jadi yang memenuhi itu ini. Ini kita peroleh dari mana? Dengan kita mendata satu-satu anggota X yang memenuhi. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Oke, sampai di sini konsepnya bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Jadi intinya kita substitusikan nilai X-nya ini ke dalam pertidaksamaan di atas. Ke dalam sini. Kalau min 4, kalau X-nya min 4 saya masukkan, dia hasilnya kan kurang dari 5. Jadi dia tidak masuk, maka tidak memenuhi. Apalagi min 3, min 2, min 1, 0, itu jelas tidak masuk. Nah, berarti yang masuk kita data tadi ada 5, 6, min 5, min 6, min 7, 7, dan seterusnya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk interval, berarti X-nya itu kurang dari sama dengan min 5
atau X lebih dari sama dengan 5. Oke, sekarang saya tuliskan untuk ini. Kalian bisa tuliskan di sini catatan. Pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat berikut. Untuk X dan P, anggota dari bilangan real dan P itu harus lebih dari 0. Maka berlaku 1, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak X kurang dari sama dengan P. Artinya nilai X itu ada pada interval lebih dari sama dengan min P kurang dari sama dengan P. Nah, yang kedua, jika nilai mutlak X itu lebih dari sama dengan P, artinya X itu kurang dari sama dengan min P atau X lebih dari sama dengan P. Ya. Coba kalian, nah, untuk catatan ini itu sama dengan contoh yang pertama. Ya, ini kan tadi contoh yang pertama kita pakai konsep ya. Sekarang coba kalian perhatikan contoh yang pertama ini, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 5. Tandanya lebih dari. Berarti kamu pakai sifat yang mana? 1 atau 2? Yang kedua, artinya ini. Berarti X-nya kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 5. P-nya itu ini yang di ruas kanan. Nah, sekarang kalau misal saya punya 2, nomor 2. Nilai mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 1. Kalian pakai yang pertama apa yang kedua? Ini ada soal ini. Kalian pakai yang pertama apa yang kedua nih? Nilai mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 1. Tandanya kurang dari. Berarti kita pakai yang pertama, yang ke-1. Nah, cara ini artinya kalau saya tuliskan berarti X plus 3 itu yang di dalam nilai mutlak lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Ya. Jadi bukan X lagi, tapi yang kita tuliskan yang di dalam nilai mutlak. Ya, X plus 3 lebih dari sama dengan min 1 ini kurang dari sama dengan 1. Sampai di sini paham? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar jelas? Kurang paham? Oke. Mungkin di sini saya ganti ya. Saya ganti di sini jangan X. Nih, saya ganti ini jangan X. Misal di sini adalah B.
Kalau X nanti bingung. Oke. Ini nilai mutlak B plus 3 kurang dari sama dengan 1. Artinya X-nya itu kan B plus 3. Ya. Perhatikan sifat yang pertama. Sifat yang pertama nilai mutlak X kurang dari P. X itu yang di dalam nilai mutlak. Nah, ini yang di dalam nilai mutlak adalah B plus 3. Berarti yang saya tulis di sini adalah B plus 3. P-nya berapa? P-nya 1. Berarti kalau min P, min 1. P berarti 1. Paham? Sudah paham? Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita kurangi dengan negatif 3. Min 1, min 3. Ini 1, min 3. Sehingga B-nya nanti lebih dari sama dengan min 4, kurang dari sama dengan min 2. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah B dengan B-nya lebih dari sama dengan min 4, kurang dari sama dengan min 2. Oke, silakan di screenshot dulu. Coba silakan di screenshot dulu ya. Sudah. Sudah. Saya berikan contoh lagi ya. Oke. Saya tuliskan lagi ya, tadi ya untuk yang catatannya ya. Untuk X, P anggota bilangan real dengan P-nya lebih dari 0, yang satu tadi nilai mutlak X kurang dari sama dengan P, artinya X itu lebih dari sama dengan min P kurang dari sama dengan P. Yang kedua, ketika nilai mutlak X lebih dari sama dengan P, artinya X-nya itu kurang dari sama dengan min P atau X lebih dari sama dengan P. Saya pakai contoh yang kedua, coba. Oke, saya pakai contoh yang ketiga, sorry. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2C min 1 lebih dari sama dengan 5. Oke, pertanyaannya, ini pakai sifat yang pertama apa kedua? Yang kedua ya. Ingat baik sifat yang pertama yang kedua, X ini itu menandakan bilangan yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, kalau yang kedua kan artinya ini ya. Artinya kan ini. Nah, sekarang yang di dalam nilai mutlak itu siapa? Pada soal nomor 3 yang di sini. Oke, 2C min 1. Berarti soal ini artinya 2C min 1 itu kurang dari sama dengan P-nya berapa nih P-nya? P-nya kan 5, sedangkan ini harus kurang dari min P, berarti min 5. Atau berarti 2C min 1 lebih dari sama dengan 5. Kan P-nya 5 nih. Berarti kan ini itu sebagai X, ini itu sebagai P. Ya. Sampai di sini paham? Saya lanjutkan. 2C min 1 kurang dari sama dengan min 5. Saya pindah ruas ke kanan. Min 5 ditambah 1.
Ini menjadi 2C kurang dari sama dengan min 4. Maka C-nya kurang dari sama dengan min 4/2. Sehingga C-nya kurang dari sama dengan min 2. Begitu juga yang ini. Ini berarti 2C lebih dari sama dengan 5 plus 1. Berarti ini 2C lebih dari sama dengan 6. Maka C-nya lebih dari sama dengan 6/2. Atau kita tuliskan C-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah C dengan C kurang dari sama dengan min 2 atau C lebih dari sama dengan 3. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, paham ya? Satu contoh lagi. Contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5D plus 1 lebih dari sama dengan 11. Berarti ini pakai sifat yang pertama atau kedua? Kedua ya. Kedua, oke. Kalau yang kedua, sekarang berarti artinya X-nya di sini siapa yang berlaku sebagai X yang ini harusnya di dalam nilai mutlak. Berarti ini kan 5D ditambah 1 nanti kurang dari sama dengan P-nya berapa nih? Min P. Min P berapa min P? Min 11. Oke, atau 5D plus 1 lebih dari sama dengan berapa berarti? 11. 11, betul. Pintar. Oke, kita selesaikan. Cari D-nya. Jadi kan ini 5D kurang dari min 11 dikurangi 1. Berarti 5D kurang dari sama dengan min 12. Ya, maka 5D atau D langsung kurang dari sama dengan min 12/5. Nah, yang ini 5D lebih dari sama dengan 11 dikurangi 1. Ini 5D lebih dari sama dengan 10. Maka D-nya lebih dari sama dengan 10/5. Atau D-nya lebih dari sama dengan 2. Ini 5-nya saya perbaiki. Oke. Sampai di sini paham? Jadi himpunan penyelesaiannya saya tuliskan ini adalah D dengan D-nya kurang dari sama dengan min 12/5 atau D-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, contoh yang kelima. Misal, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X min 4 kurang dari sama dengan 2. Kita pakai yang mana? Yang pertama apa yang kedua nih? Pakai sifat yang pertama apa yang kedua? Ya? Pertama. Yang pertama ya. Yang pertama. Oke, artinya yang di dalam nilai mutlak berarti berapa? 3X min 4. Oke. Artinya berarti 3X min 4 ini dia lebih dari sama dengan berapa nih P-nya? 2. Berarti min P-nya? 2. Min P-nya berarti min 2. Kurang dari sama dengan PP itu 2. Kayak gini ya. Paham ya? Ya, jadi yang dituliskan pertama adalah yang di dalam nilai mutlak. Oke, kita selanjutnya selesaikan. Ini min 2 plus 4. Ini 2 plus 4. Maka kita peroleh 3X. Lebih dari min 2 tambah 4 itu 2.
2 tambah 4 itu 6. Kemudian ketiga ruas kita bagi dengan 3. Ini 2/3, ini menjadi 6/3. 6/3 berapa ya? 2. 2. Ini tetap 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X dengan X lebih dari sama dengan 2/3 kurang dari sama dengan 2. Oke, bisa dipahami? Silahkan di screenshot. Sebentar. Oke, silahkan di screenshot. Oke, bisa dipahami? Sudah di screenshot? Oke, sudah ya. Ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami?